jangan-jangan adikmu kena santet, bro. Soalnya biasanya orang yang kena santet meninggalnya nggak wajar, bro. Di situ saya benar-benar buta, benar-benar pengen balas dendam. Saya itu melihat makhluk halus. Jadi di mana-mana ada, itu sampai 14 tahun. Sahabat, bagaimana jika kamu mengalami kehilangan di dalam kehidupan? Kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, maupun kehilangan sesuatu yang paling berharga di dalam hidup. Biasanya kehilangan membawa amarah dan keputusasaan. Dan di dalam kondisi seperti itu seringkali kita memilih jalan yang salah dan justru terjerumus semakin dalam. Hal ini dialami oleh seorang sahabat yang kehilangan adik terkasihnya secara tragis. Duka berubah menjadi dendam, dan dendam membawanya masuk ke sebuah dunia yang gelap yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Dek, kamu olesin sayur rebusnya agak banyakin ya, biar ikannya nggak amis. Iya Kak, tenang aja. Ini tuh udah banyak banget. Esther bukan adik kandung saya, tapi Esther ini yang paling saya sayang. Saya bisa menunggu sekitar 12 tahun untuk mempunyai seorang adik. Nanti kalau ikannya dimasak, asamnya itu hilang. Oh, gitu. Emang ikannya mau dimasak apa sih Kak? Kasih tahu nggak ya? Saya nggak mau, Pak. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Bapak jangan seenaknya saja ya. Suruh-suruh saya untuk maafin orang itu. Pak. Saya minta Bapak tenang dulu. Kalau Bapak bicara dengan emosi, semua jadi nggak tenang, pikiran jadi nggak jernih, Pak. Maksud Bapak, saya nggak berpikir begitu. Bukan begitu, Pak. Maksud saya begini, Pak. Ya, sudah, Pak. Intinya, orang itu yang salah ke saya. Dan dia harus minta maaf ke saya. Kok malah saya yang datang ke orang itu dan minta maaf ke dia? Enak aja. Bapak ini jangan sok jadi pahlawan ya. Yang jadi pahlawan siapa, Pak? Hati-hati saja pokoknya. Pak, tenang dulu, Pak. Awas! Sabar, Pak. Kalau saya bisa bela keluarga, saya paling depan untuk bela keluarga. Tapi saya nggak punya apa-apa, ya udah saya diam. Bapak bantuin ya. Iya Pak. Ma, lihat deh. Bagus nggak? Oh, bagus tuh. Coba sebelah situ tuh. Tambahin lagi. Ya. Ya Ma. Bentar, Roman. Jangan langsung ditaruh, nanti tikernya rusak. Oh iya. Pakai tatakan. Itu harus mengucapin mantra. Setelah itu istirahat sebentar, mengucapin mantra lagi sampai 3 hari. Itu pati geni. Tidak makan, tidak minum, dan tidak boleh lihat. Mana nonton. Ambil menu yang lain. Iya, Ma. Aduh Pak. Esther, perut kamu kenapa? Ma, Esther kenapa, Ma? Sakit katanya perutnya. Esther, kamu lapar ya? Kakak udah bawain makanan buat kamu. Tuh ada ikan yang kita potong tadi siang. Kita makan yuk, Ma. Ini minyak kayu putih, Ma. Tisu, ambil tisu. Tisu. Ya ampun. Sabar ya, Esther. Ma. Ada darah, Ma. Bawa ke rumah sakit. Ya udah kita ke rumah sakit. Ayo, Mika. Gendong adekmu yuk. Pertama dia panas dingin katanya. Aduh sakit banget perut saya katanya. Tapi waktu pas diperiksa nggak ada sakit apa-apa. Gimana Sus? Kondisi anak saya? Kondisinya masih belum stabil, Bu. Pak. Bisa dikatakan Ade sampai keluar darah di sini, sampai perutnya besar. Tetapi dokter tidak bisa mengatakan ada sakit apa gitu. Kamu yang kuat ya, Esther. Pak. Kamu pergi dulu ya. Kamu ketemu teman-teman.
Mereka udah kumpulin bantuan uang buat biaya Esther. Ya udah, tolong sampaikan salam saya kepada mereka. Bilang aja terima kasih banyak atas perhatian mereka kepada keluarga kita. Ya, Pak. Ma, Pak, Kel pergi dulu ya. Iya. Hati-hati ya. Kamu baik-baik ya, Dek. Selama saya cari dana buat adik saya mendapatkan satu kabar dari papa saya bahwa adik sudah meninggal. Kamu pulang aja, gak usah kesini katanya. Ya di situ saya terpukul banget. Saya melihat waktu pas di punggungnya kayak ada satu kebakar, kayak tapak tangan, gosong. Nah, di situ saya bertanya-tanya, ini ada apa? Bro, aku turut berduka cita ya bro. Dapat salam dari teman-teman yang lain. Mereka pada shift malam jadi nggak pada bisa datang. Iya nggak apa-apa deh. Makasih juga lu udah datang sini ya. Sama-sama bro. Oh iya bro, kok mendadak banget sih bro? Atau sorry banget nih bro. Jangan-jangan adikmu kena santet bro? Ketika adik saya meninggal, saya bertanya untuk cari guru yang bisa memberi saya ilmu. Apa benar ada orang yang gak suka sama keluarga saya? Sebetulnya orang itu mau nyantet papa kamu. Berhubung papa kamu itu dilindungi cahaya putih, maka tidak mempan. Kalau kamu mau balas dendam, kata guru saya, kamu harus mempunyai ilmu yang lebih. Kamu mau belajar. Syaratnya gini. Kamu harus mandi air kembang di situ. Kamu harus puasa 12 hari 12 malam sambil ditanam. Di situ saya benar-benar buta, benar-benar pengen balas dendam. Kalau saya gagal dalam puasa 12 hari 12 malam di situ, bisa dikatakan saya gila di situ. Ya semedi bukan hanya kita duduk diam, tetapi di situ banyak yang namanya pengganggu. Ada bisa keluar harimau, bisa keluar ular di situ buat mengganggu kita supaya kita tidak sampai sama apa yang saya inginkan di situ. Ketika saya sudah mendapatkan ilmu itu, saya minta dukungan dari guru saya supaya saya bisa menemukan orang ini. Ketika saya semedi di situ, roh saya keluar. Pertarungan saya melawan dukun ini lewat roh, bukan lewat fisik. Saya disuruh, saya dibeli untuk mencelakakan keluarga kamu. Nah, di situ saya emosi, saya matiin itu dukun. Ael, tumben baru pulang. Iya Pak, tadi lembur soalnya Pak. Kelihatannya kamu capek banget. Iya Pak, jadi hari ini teman aku nggak masuk kerja. Jadi terpaksa kerjaannya aku yang kerjain semua deh. Kael, kamu lihat gunting mama? Dari tadi cari-cari nggak ketemu. Gunting. Oh, gunting ada di kamar aku, Mas. Di atas meja. Aku taruh di atas meja. Buat apa sih? Ini ada benang nih di baju mama. Ya udah mama cari sendiri deh. Ya udah. Papa sama Mama rapi-rapi banget. Mau kemana sih, Pak? Iya, Mikael, Papa sama Mama ada undangan. Mau pergi ke ibadah pemulihan rohani. Saya termotivasi sama kesaksian Pak Dautoni. Bapak Dautoni ini pengen nyantet hamba Tuhan ini. Dia tidak bisa. Walaupun dia dikirimkan, bisa dikatakan ilmu ini, dikatakan ilmu itu, tetapi tidak mempan. Suasananya memang seperti lampunya tuh ya nggak terang-terangan, agak redup seperti kuning atau merah kecil gini-gini. Udah ketemu mah guntingnya? Apa-apaan ini? Kamu bikin apa dengan semua ini? Cuma saya begini aja, Mikael, walaupun bagaimana
Mama nggak ngeliat kamu di mana waktu kamu mungkin main, tapi Tuhan loh. Saya tetap cecer aja dia supaya dia peka sama Tuhan tuh, supaya dia takut sama Tuhan. Awas, ingat kamu. Kita dapat memperoleh. Ketika saya datang mengikuti acara ibadah itu, di situ hamba Tuhan berbicara, pendetanya, siapa yang mau disembuhkan, siapa yang mau didoakan, siapa yang mau bertobat, silakan maju ke depan. Saya merasa itu satu tantangan. Kalau emang benar-benar pendeta ini bisa nahan ilmu saya, berarti dia benar-benar dilindungi. Ketika saya maju ke depan, saya seperti ketarik. Ketika saya angkat tangan kayak gini, saya jatuh ke depan. Di situ saya udah nggak ingat apa-apa. Saya takut, lari saya ke situ. Saya ke situ ke depan, iya dia telungkup aja. Kayak nggak ada napasnya. Gael, bangun. Bangun, Gael. Cincin saya, jimat saya, kalung saya yang ada isinya semua hilang semua di situ. Pas saya pulang, saya mandi, terus saya coba mau panggil misalkan peliharaan saya, jin ini, jin itu. Pas saya semedi di situ hilang semua. Ketika saya pengen ingat satu kalimat mantra yang buat manggil, yang buat bisa ngelihat, yang buat bisa nyantet, ketika saya mau mengingat mantra itu semua hilang dalam pikiran saya. Pas saya balik lagi cari ilmu itu buat jaga diri saya, buat saya kerja di pabrik. Ketika saya kerja di situ saya kena sakit, mah saya kambuh. Kenapa tuh? Angkatin. Kenapa, Mik? Kenapa, Mik? No, minta tolong ambilin air putih, no. Kenapa kamu, Mik? Perut tuh sakit banget ya. Mik, minum dulu, Mik. Tahu gak, tadi kamu hampir ketimpa, hampir mati kamu. Saya di situ termenung bahwa benar-benar ada pertolongan Tuhan. Ketika saya kecelakaan di pabrik, ilmu itu tidak bisa meraih tangan saya. Tetapi ada satu tangan yang bisa meraih saya. Saya bisa rasakan sendiri bahwa tangan Tuhan Yesus yang menopang saya. Ketika saya melihat flashback kehidupan saya dulu, saya sudah jauh dari Tuhan. Walaupun keluarga saya rohani, tapi saya menduakan Tuhan di situ. Langkah ya waktu pas saya bertobat, di situ saya sudah meninggalkan semua jimat-jimat yang saya pakai, cincin-cincin yang saya pakai, saya buang. Ketika saya termenung itu, saya ingat Lukas 1:37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berarti ketika Tuhan menolong saya untuk bertobat, tidak ada yang mustahil bagi kehidupan saya. Pada hari ini saya berbicara sama Tuhan, saya ingin sekolah Alkitab, saya ingin melayani Tuhan. Di situ motivasi saya untuk setia melayani Tuhan. Sahabat, di dalam kehilangan dan amarah yang menguasai, manusia cenderung mencari pertolongan tanpa mempertimbangkan kebenaran. Namun Tuhan tidak pernah berhenti untuk mencari dan membawa kita kembali kepadanya. Bahkan di titik terendah kasih karunia-Nya justru bekerja untuk memanggil kita pulang, memulihkan kita dan membawa keluar dari kegelapan. Dan jika hari ini kamu sedang berada dalam kegelapan dan bingung kemana harus melangkah, takut salah memilih jalan, kamu bisa menghubungi kami. Karena kami siap untuk mendengarkan ceritamu, menemani perjalananmu dan mendukung kamu di dalam doa. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang sahabat yang perjalanan imannya penuh dengan ujian. Selama belasan tahun ia hidup di dalam tekanan dan bayang-bayang kuasa gelap yang mengintimidasi. Penasaran dengan kisahnya?
Ayo kita ngobrol dengan dia. Halo. Halo Ibu Mimi. Apa kabar? Shalom, apa kabar? Shalom. Baik. Terima kasih Ibu Mimi di tengah kesibukannya mau hadir ke Iya. Solusi untuk ngobrol bareng. Iya, sama-sama. Iya. Ternyata kisah yang akan Ibu Mimi ceritakan ini sudah cukup lama ya. Kira-kira Sudah cukup lama. 30 tahun yang lalu, 30-an Iya, tahun ya. iya, Di tahun benar. 1990. Itu momen di mana Ibu Mimi barusan melahirkan. Iya, benar. Apa yang terjadi hari itu, Ibu? Saya melahirkan anak saya yang kedua. Dan setelah melahirkan dari rumah sakit itu pulang ke rumah. Karena kita itu keluarga dokter, jadi hari ini melahirkan, besoknya langsung pulang. Jadi rawatnya di rumah. Jadi jam 6 sore itu saya merasakan nggak enak. Badan saya nggak enak, terus demam. Habis itu jam sorenya itu tiba-tiba mau muntah. Terus ya refleks saya muntah. Muntahnya itu darah. Darahnya itu gumpalan ada dan segar. Hari itu kan Ibu baru melahirkan ya. Dan Ibu berkata bahwa suasana sangat mencekam. Ya. Sebagai seorang ibu yang baru melahirkan seorang anak-anak kedua, apa yang Ibu rasakan hari itu? Saya sangat sedih. Saya nggak tahu mau lakukan apa gitu. Anak saya nggak ada yang jaga. Akhirnya anak saya ini karena nggak ada yang jaga, nggak ada yang apa. Akhirnya kita bawa dijagain sama orang lain gitu. Jadi ada juga mama mertua saya itu ada ya nanya-nanya gitu. Jadi orang ini bilang gini, anak saya itu bawa panah waktu setelah dia keluar dari rahim. melahirkan, dia bawa panah. Jadi itu panahnya itu memanah saya itu. Jadi kalau bisa anak itu dikasih orang, ya saya nggak mau lah anak saya dikasih orang. Itu saya itu udah sedih banget itu. Nah di tengah kesedihan itu, apa yang akhirnya membuat Ibu Mimi ini oke, mari kita pergi ke orang pintar. Kenapa hari itu tidak mengambil jalan medis? Apalagi Ibu berkata bahwa suami Ibu adalah seorang dokter. Gitu. Iya, saya pasrah. Jadi dibawa saya pasrah aja gitu. Orang pintar ini dia tidak minta apa-apa, dia tidak baca-baca mantra, dia pokoknya tidak seperti orang pintar. Dia hanya duduk, dia cuma bilang, ayo kita salaman. Sekali salaman, tangan saya langsung lengket ke tangan dia. Saya mau ini nggak bisa. Mau tarik nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dia bilang roh jahatnya itu yang apalah istilahnya nggak tahu. Itu udah masuk sampai darah saya gitu. Jadi darah saya itu dipenuhi dengan yang negatif. Akhirnya saya itu merasa sembuh. Enakan badannya? Enakan. Oke. Tapi setelah itu saya itu melihat macam-macam. Setelah hari pertama bertemu itu? Setelah besoknya saya itu lihat semua makhluk halus. Jadi di mana-mana ada. Oke. Sampai beberapa tahun kayaknya adalah 5 tahun gitu. Udah agak tenang, lihat sih masih bisa lihat, tapi saya udah agak tenang. Saya agak tenang, terus habis itu pada waktu itu mulai lagi setelah saya punya anak ketiga. Akhirnya kita ke orang yang pintar itu lagi. Yang sama? Yang sama. Oke. Nah, yang kedua itulah saat itu saya itu sangat terpuruk. Saya tidak tahu mau bagaimana. Nah itu saya ini aja ya. Habisin saya aja. Jadi mereka mau saya udahlah gitu. Mau ganggu saya, mau apa. Ya udah saya mengira aja lah. Dan di ujung rasa berat beban itu Ibu berkata ya udah aku menyerah saja seperti Ya itu. saya mengira aja apa mau membakar diri atau mau bunuh diri atau apa gitu. Nah itu kan Ibu setelah di tahap yang kedua itu ya yang sering kemasukan, anak-anak juga sering kemasukan dan Ibu kembali datang ke orang pintar tersebut.
ada solusi nggak yang dia berikan? Nggak ada. Cuma ya duduk di situ, nanti udah oke, tenang, nanti muncul lagi. Oke, tenang, muncul lagi. Itu sampai 14 tahun. Dan bisa disimpulkan berarti bahwa orang pintar tidak bisa memberikan solusi. Ya? Iya, Maksudnya, benar. Jalan yang kelihatannya kayaknya mulus, bisa membawa kesembuhan fisik, tapi Iya. ternyata itu justru membawa ke kehancuran yang lebih dalam. Iya, benar. Tadi Ibu Mimi berkata terakhir bahwa sudah tidak kuat, ingin mengakhiri hidup saja. Iya, benar. Tetapi sempat terbersit bahwa Ibu Mimi ini nggak mau mati di tangan roh-roh jahat tersebut. Iya. Cuman mau mati di tangan Tuhan. Iya, benar. Nah, tapi kan hari itu Ibu Mimi belum mengenal Tuhan yang benar. Belum. Nah, apa yang ada dalam pikiran Ibu hari itu? Itu yang seperti Bapak bilang ya. Jadi saya cuma satu, saya nggak mengenal Tuhan, saya nggak ini, tapi saya bisa teringat, saya mau mati di tangan Tuhan aja. Saya nggak mau mati di roh-roh jahat ini. Saya melihat itu gelap, apa gitu, takut kan. Jadi seperti itu, saya cuma pikir, ya udah mau mati di tangan Tuhan. Nggak mau mati di roh-roh jahat yang lain gitu. Nggak mau gitu. Dan hari itu akhirnya ya, di ujungnya Ibu ditarik oleh Tuhan untuk mengenal pribadinya. Iya, benar. Tapi melalui proses yang cukup panjang. Iya, benar. Karena ternyata Ibu mengenal seseorang Kristen, tapi Iya. Ibu tidak mau nih. Iya, betul. Jangan cerita-cerita Tuhan lah. Iya. Kayak Tuhanmu paling hebat aja. Iya, betul. Itu apa yang terjadi hari itu? Iya, jadi dia selama beberapa tahun itu selalu kalau ketemu saya itu selalu bilang gini dalam bahasa Mandarin ya. Mimi Yesu Aini. Itu satu kata aja. Dia nggak pernah panjang lebar bilang Tuhan Yesus gini nggak pernah. Dan nggak pernah menginjilin saya, nggak pernah bilang ayo datang ke gereja, nggak pernah. Tapi setiap kali dia ketemu saya cuma bilang Mimi Yesus ini, terus pergi dia. Itu Yesus mengasihimu gitu ya? Iya, artinya. Jadi habis itu waktu dalam keadaan terpuruk ini saya itu tiba-tiba dia telepon. Iya. Dia telepon karena dulu saya ada ini, dia telepon. Jadi dia bilang apa kabar, apa-apa gitu kan. Jadi saya bilang, kamu jangan telepon saya gitu. Tiba-tiba saya teringat, dia kan Kristen. Jadi saya bilang, kamu kan Kristen, boleh nggak kamu doain saya? Wow. Jadi dia bilang, kamu ada apa Mi? Saya bilang pokoknya kamu inilah doakan saya. Dia bilang saya mau doa, tapi doa apa? Dia bilang gitu kan. Ya udahlah, saya ke rumah kamu, saya bilang. Jadi saya ke rumah dia, saya cerita. Dia terkejut, rupanya seperti itu katanya. Ya udahlah doa. Jadi kita doa. Entah kenapa di saat itu dia doa, dia nangis, saya juga nangis. Kita berdua itu nangis-nangisan gitu, sampai hebat gitu. Tapi habis itu saya lega. Dan hari itu ketika setelah didoakan, menangis dan lega ya. Apa yang terjadi setelah itu? Saya pulang, besoknya saya itu kan setiap hari saya olahraga tuh. Jadi saya olahraga di ruangan dengan pintu yang terbuka. Oke. Jadi setelah saya olahraga, saya itu suka istirahat, tiduran di lantai gitu. Jadi tiba-tiba kok pintunya terang banget. Terang banget. Jadi saya liatin, terus ada satu sosok yang masuk. Ini kainnya, ini. Terus bajunya panjang. Tapi saya nggak nampak mukanya. Iya. Saya nggak nampak mukanya. Cuma saya ingat sampai hari ini adalah matanya. Matanya itu tersenyum. Wow. Jadi selamanya ini saya ada lihat-lihat roh yang lain. Kalau kan pertama saya ketakutan, terus akhirnya saya terbiasa. Jadi kalau lihat dia itu lihat saya gitu, saya liatin gitu, dia pasti gini, tidak berani menatap gitu. Nah ini saya liatin matanya, dia tidak hindar, dia cuma senyum, senyumnya itu senyum, saya merasa
damai gitu, aman gitu. Terus dia datang ke saya, terus dia pegang kepala saya. Akhirnya setelah sekian lama ke gereja, saya putuskan saya mau dibaptis. Itulah setelah baptis kejadian pelepasan demi pelepasan. Dan setelah itu apa yang ibu rasakan di dalam hidup ibu? Apa yang berubah dalam hidup ibu? Nah habis itu saya dimentorin sama seorang pendeta. Nah pendeta itu mentorin saya selalu isi dengan firman Tuhan. Pelan-pelan sampai hari ini puji Tuhan. Tidak pernah lagi. Tidak pernah lagi. Ya, dan suami pun, anak-anak pun akhirnya juga mengalami percaya pada Yesus. Ya, mengalami kesembuhan. Bukan hanya anak saya, suami saya aja yang percaya sama Tuhan. Mama saya, saudara saya, di sekeliling saudara sepupu saya, di sekeliling saya itu, karena melihat kejadian ini, mereka itu bisa percaya sama Tuhan dan datang kepada Tuhan. Satu-satu keluarga saya, saudara saya saya punya adik perempuan 2, punya abang 2. Itu mereka baptisnya itu per keluarga. Wow. Dan adik saya itu baptis, adik saya yang kecil juga baptis. Dan nggak sekian lama keluarga mereka juga ikut semua. Sahabat, luka, dendam, dan amarah seringkali membawa kita kepada keputusan yang salah. Dan pada akhirnya membuat kita hidup dalam keterikatan. Keterikatan dengan dosa, kuasa gelap, dukun, bahkan hal-hal buruk lainnya yang mengikat hidup kita. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita terikat. Di dalam kasih-Nya Ia berinisiatif menyediakan jalan pembebasan bagi kita melalui pengorbanan Yesus Kristus dan membawa kita kepada terang-Nya yang ajaib. Firman Tuhan dalam Ibrani 2 ayat 14b dan 15 berkata, supaya oleh kematiannya Kristus Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Firman Tuhan berkata, kematian dan kebangkitan Kristus membebaskan kita. Membebaskan dari kuasa dosa dan maut yang selama ini kita takutkan. Membebaskan kita dari ketakutan terbesar kita, yaitu kematian. Dan inilah makna Paskah, merayakan kemenangan Kristus atas dosa dan kematian. Kemenangan yang Ia berikan kepada kita, membuat kita hidup bebas dari dosa, dari rasa takut, dan bebas untuk memuliakan Dia, hidup dalam terang-Nya sebagai anak-anak Tuhan selama-lamanya. Jika hari ini kamu rindu untuk hidup dalam kebebasan tersebut, saya undang kita semua untuk tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu hari ini. Kami memohon ampun dan mengakui bahwa seringkali kami memilih jalan yang salah dan akhirnya hidup dalam keterikatan. Keterikatan dengan dosa, keterikatan dengan kuasa gelap, keterikatan dengan hal-hal yang tidak Engkau senangi. Namun kami bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa Kristus sudah menang atas dosa dan maut. Kematian dan kebangkitan Kristus membebaskan kami seutuhnya, membebaskan kami sepenuhnya. Sehingga hari ini kami tidak lagi terbelenggu oleh apapun. Kami hidup bebas untuk memuliakan nama-Mu, bebas dari rasa takut, bebas dari rasa bersalah. Bersyukur buat pengorbanan Kristus di kayu salib. Terpujilah Engkau di tempat yang tertinggi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Namun sahabat, jika hari ini kamu hidup dalam keterikatan dan kamu rindu untuk dibebaskan dari segala belenggu itu, kami rindu untuk mendoakanmu. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Ingat, satu langkah kecil ini akan membawa perubahan yang besar dalam hidupmu. Segala belenggu dosa, segala belenggu yang mengikat akan dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus. Sahabat, melalui program ini kami melihat orang-orang yang terbelenggu, terikat oleh kuasa gelap, dibebaskan melalui karya Tuhan yang sempurna. Dan kami rindu kamu jadi bagian dari cerita pembebasan ini. Kamu bisa mendukung acara ini dengan cara scan QR Code yang di layar kamu. Kami percaya satu kontribusimu akan membawa perubahan yang besar dalam hidup orang-orang yang membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Ingat, kalau kamu diberkati, jangan biarkan berkatnya berhenti di kamu. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.